Oke. Selamat pagi buat anak-anak Ibu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi pagi ini kita akan belajar IPA. Nah, pembelajaran IPA kita pagi ini akan disampaikan oleh Bapak guru kita yang ganteng, yaitu Bapak Konti Nazara. Nah, selama pembelajaran online ini, kira-kira waktunya 2 kali 40 menit, sekitar 80 menit, Ibu bertugas sebagai observer. Jadi nanti tugas Ibu adalah mengobservasi kalian, karena Ibu punya lembar observasi. Jadi setiap anak Ibu yang mengikuti pembelajaran akan diobservasi. Untuk itu, Ibu harapkan semua anak-anak Ibu mengikuti pembelajarannya dengan serius dan bersungguh-sungguh. Jadi, kalau misalnya ada sedikit suara gangguan, tolong matikan speaker kalian supaya nanti ketika Bapak kita menerangkan, suaranya tidak saling beradu, jadi tidak ribut. Jadi kalian bisa dengarkan setiap pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ponti nanti. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Jadi, diharapkan kerjasama dan partisipasi yang baik dari semua anak-anak Ibu supaya pembelajaran IPA kita pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, semua sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Oke, boleh tunjukkan jempolnya? Oke, terima kasih. Kita cek dulu Bapak Guru ganteng kita. Bagaimana dengan Bapak Ponti? Sudah siap? Ya Bu, siap. Oke, silahkan Bapak Ponti. Ya, terima kasih dan selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semua ya? Sehat, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebelum saya memulaikan, Bapak ingatkan ke kalian, setiap habis ngomong itu di-mute semua mic-nya. Silakan di-mute semua mic-nya karena ada vibra suara. Ya, terima kasih. Jadi yang sebenarnya itu kita belajarnya itu di sekolah, tapi kita tahu bahwa sekarang itu kita lagi menghadapi masalah besar, bukannya hanya di Nias Utara atau di Kepulauan Nias atau hanya di Indonesia, tapi ini adalah masalah besar keseluruhan di seluruh pelosok dunia, yaitu mengenai COVID-19. Jadi kita belum bisa belajar aktif seperti biasa di sekolah. Jadi di mana-mana pada saat ini guru dan siswa selalu berinteraksi di dalam suatu era digital. Mereka itu berinteraksi di dalam pembelajaran dalam bentuk Meet atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang mendukung di dalam proses pembelajaran. Untuk itu harapan Bapak kepada kalian semua, silakan kalian menjaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kalau keluar, cuci tangan sebelum beraktivitas, sebelum makan. Jadi biar terhindar semua dari masalah-masalah yang memang mengganggu kehidupan kita yang saat ini. Namun sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, untuk itu Bapak meminta kepada kalian untuk menyerahkan kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak akan meminta ini kepada anak kami Lois untuk memimpin kita di dalam doa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, marilah kita bernyanyi Kudaki Jalan Mulia 3, ya. Kudaki Jalan mulia, tetap doa, inilah ke tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkanlah langkahku, ya Tuhan angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan mantapkan langkahku.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas peta kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau telah menolong kami dari malam hingga sampai pada pagi yang cukup cerah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasihan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, tidak sepantasnya kami menghadap kehadirat-Mu pada pagi hari ini, karena kami adalah manusia yang sungguh penuh dengan dosa. Kami mohon maaf ya Tuhan, kami mohon ampun, kiranya Engkau mengasihi kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Tuhan, supaya kita menjadi penghambat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan belajar melalui Google Meet ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepada Engkau ya Tuhan, lindungilah kami, sertailah kami, bukakanlah pintu hati kami, berikanlah kami kecerdasan, kekuatan, kesehatan, supaya apa yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu Guru pada hari ini, pada saat ini, kami dapat mengerti dan kami bisa menjawab pertanyaan jika Bapak Ibu Guru bertanya kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Guru kami yang mengajar kami pada saat ini. Ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan ya Tuhan, supaya mereka bisa mengajar kami dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa yang sangat jauh dari kesempurnaan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jika ada kekurangan dari doa kami ini ya Tuhan, sempurnakanlah bagi kami. Dan jika ada kelebihan dari doa kami ini ya Tuhan, kami mohon maaf. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih kepada anak kami Angel yang sudah memimpin kita di dalam doa. Sekali lagi Bapak ingatkan kepada kalian supaya dalam pembelajaran ini marilah kita ikuti dengan baik. Bagaimana, mengerti ya? Nah, Bapak akan melanjut, yaitu pada hari ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Tentu anak-anak kami semuanya pada saat waktu kita belajar luring kemarin itu kita masih belum sampai di materi tersebut. Jadi pada saat ini kita akan membahas mengenai listrik statis. Bagaimana dulu ketua kelas? Mana ketua kelasnya di sini? Siapa ketua kelasnya? Nggak ada. Belum hadir ya? Pasti ada banyak teman-temanmu yang masih belum hadir. Banyak. Banyak ya. Baik, jadi kita akan menunggu teman-temanmu yang lain. Jadi di sini kita akan memulaikan saja dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi yang pertama yang Bapak sampaikan itu adalah mengenai listrik statis. Dalam pembelajaran listrik statis ini tentu kita akan memiliki tujuan pembelajaran kenapa kita harus mempelajari listrik statis tersebut. Jadi saya minta kepada anak kami salah satunya yaitu anak kami Hesti nanti untuk membacakan ini kepada kita semua. Bagaimana Hesti, apakah sudah terlihat di layar kamu? Kurang jelas, Pak. Kurang jelas, tapi terlihat ya? Terlihat sih, tapi kurang jelas hurufnya. Karena kecil gitu? Iya. Baik, akan Bapak coba untuk membuatnya ya. Bagaimana, terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Silakan anak kami Hesti untuk membacakannya. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik teman-teman, saya akan membacakan teks yang diberikan oleh Bapak Guru kita. Tujuan pembelajaran. Bagian A. Peserta didik dapat memberikan contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungannya melalui pengamatan. Peserta didik dapat mengkarakteristikkan peristiwa gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui pengamatan video pembelajaran. Bagian C, peserta didik dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada
rambut yang kering melalui pengamatan video. Bagian D, peserta didik dapat menganalisis interaksi dua muatan listrik melalui kegiatan pencobaan. Bagian E, peserta didik menyajikan hasil pengamatan tentang interaksi gaya listrik melalui presentasi daring tentang interaksi gaya listrik. Terima kasih anak kami Hesti sudah membaca dengan lancar ya. Jadi Ya, Pak. ya terima kasih. Jadi harapan Bapak di sini silakan kalian itu memahami apa tujuan kita pembelajaran hari ini. Jadi Bapak ingatkan itu dalam pembelajaran mengenai kelistrikan pada hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu discovery learning. Jadi di sini nanti dalam pembelajaran discovery learning ini anak-anak kami itu akan memecahkan sebuah masalah. Jadi tentu masalahnya itu nanti adalah kita membahas mengenai listrik. Terus anak-anak kami nanti bisa menguji cobakan seperti apakah itu gejala-gejala listrik. Baik, terima kasih. Tentu kalian semuanya sudah pada tahu melihat yang namanya listrik. Pasti nggak ada yang tinggal di tengah-tengah hutan kalian ini, nggak ada yang tidak tahu yang namanya listrik ya. Pasti di rumahmu semuanya sudah pada masuk yang namanya aliran listrik ya. Namun di sini Iya, Bapak tidak menjelaskan mengenai listrik yang ada di rumahmu. Bapak tidak menjelaskan mengenai listrik yang kalian bayar setiap bulannya itu, tidak. Yang bahas di sini adalah muatan yang ada di dalam listrik. Di dalam di dalam kelistrikan itu ada dua muatan. Ada yang tahu? Ya, siapa anak kami yang tahu dua muatan listrik? Silakan. Salah pun gak masalah. Ada yang tahu dua muatan listrik? Halo anak-anak semua? Halo? Halo, Pak. Ya, Halo Pak. yang pernah kalian dengar itu muatan listrik itu apa saja? Silakan, siapa yang bisa jawab? Bermuatan positif dan bermuatan negatif. Ya, terima kasih jawaban yang paling benar dari teman kalian itu Hesti. Jadi harapan Bapak di sini juga teman-teman yang lain, anak-anak kami yang lain juga bisa aktif di dalam pembelajaran ini. Benar yang disampaikan temanmu itu adalah ada muatan listrik positif yang disebut dengan Benda yang kelebihan elektron ya, disebut negatif, sedangkan benda yang kekurangan elektron disebut bermuatan positif. ya, terima kasih. Jawaban yang benar. Namun jawaban yang pasnya itu adalah kalau dia itu positif disebut atau dengan kata lainnya yaitu proton, sedangkan yang muatan negatif itu disebut sebagai elektron. Jadi bisa kalian ingat itu ya. Muatan listrik yang bermuatan positif itu disebut sebagai proton dan muatan negatif disebut sebagai elektron. Nah, sekarang bila dalam sebuah benda muatan positif dan juga muatan negatifnya sama-sama besar atau sama-sama nilainya, disebut apakah muatan tersebut? Ayo, siapa yang bisa? Disebut apakah muatan itu? Bila muatan positif sama dengan muatan negatif, maka muatan tersebut disebut apa dia? Ayo, siapa yang bisa? Halo? Pak. Ya. Bila dalam suatu benda muatan positif sama besar dengan muatan negatif, maka muatan itu disebut apa? Positif apa negatif atau ada sebutan lain? Halo? Kenapa pada diam ini semua? Halo? Halo Pak. Ya, bagaimana kalau sama-sama besar muatannya? Baik positif maupun negatifnya. Disebut apa muatan tersebut? Silakan. Bagaimana?
gejala listrik statis. Ya, terima kasih. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Aktifkan dulu semua kamera biar Bapak lihat kalian semua. Itu pada sembunyi-sembunyi di belakang itu biar nggak dihunjuk, iya kan? Makanya kalian itu sembunyi-sembunyi di belakang kamera biar nggak dihunjuk. Siapa yang bisa? Bila seandainya besar muatan positif sama dengan besar muatan negatif, maka muatan tersebut disebut apa? Ada itu Alnis itu. Apa Alnis? Jawab. Itu disebut bermuatan bermuatan Negatif. netral atau neutron. Elektron. Benda yang Neutron. bermuatan negatif. Neutron atau muatannya itu sama atau sama sekali dia tidak bermuatan. Bagaimana? Paham sampai di situ ya? Pas, Pak. Ya, terima kasih. Nah, di antara kamu ini semuanya ada yang kepalanya botak enggak? Botak. Tahu botak kan? Enggak. Nah, yang botak itu kan pasti kepalanya itu enggak ada rambut ya. Kira-kira ada yang tahu kenapa Bapak pertanyakan itu ke kalian semua? Sembunyi-sembunyi. Kira-kira ada yang tahu kenapa Bapak tanya itu ke kalian? Kenapa ada yang kepalanya botak? Gak tahu kalian Karena ya? mereka sembunyi-sembunyi. Bukan, nanti jawabannya setelah Bapak memang banyak sekali kendalanya itu. Kendalanya itu salah satunya adalah masalah jaringan. Dan yang keduanya itu adalah kesiapan peserta didik kami. Tapi hal itu memang bukan menjadi masalah-masalah baru dalam pembelajaran daring. Tetapi harapan Bapak di sini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Mari kita laksanakan secara apa adanya dulu. Tunggu ya, Bapak akan menampilkan materi kita ya. Ya, sebentar ya, Bapak akan menampilkan materinya ya. Pasti nggak salah kalian. Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Tapi masih nggak muncul-muncul. Ada yang salah ini. Oh, ada, udah. Keluar lagi. Oh, ada. Aduh, salah masuk lagi nih. Ada tampil? Tidak. Tidak. Tidak, Sudah Pak. tampil? Nggak ada? Enggak. Enggak ada, Pak. Enggak ada, Pak. Sebentar ya. Jadi kita harus sabar-sabar dalam belajar online inilah. Masih belum tampil ya? Atau udah keluar? Udah keluar. Hilang, Pak. Keluar. Udah hilang ya? Nah, jadi yang Bapak jelaskan tadi sudah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi ini yang Bapak jelaskan tadi itu adalah muatan listrik itu ada dua. Ada yang muatan positif dan ada yang bermuatan Negatif. atau Elektron. bila seandainya muatan-muatan ini sama ataupun tidak ada sama sekali di dalam sebuah benda, maka benda tersebut akan tidak bermuatan. Yang tidak bermuatan itu disebut sebagai Neutron. ya, terima kasih. Jadi itu adalah perbedaan mengenai muatan listrik.
Tentu anak-anak kami semuanya juga sudah tahu contoh-contoh gejala kelistrikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu nggak apa saja contoh yang memang ada kaitan dalam kehidupan sehari-hari mengenai muatan-muatan listrik ini? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu contoh-contoh muatan listrik? Tidak. Nah, jadi perhatikan, contohnya begini. Ada yang namanya petir. Ada yang tahu nggak petir itu? Tahu. Kenapa bisa terjadi petir? Ada terjadi petir? Tidak. Pernah dengar petir? Kenapa bisa terjadi petir? Kenapa bisa terjadi petir? Halo, kenapa bisa terjadi petir? Ada yang tahu? Karena ada petir. Nah, perhatikan ya. Di atas udara, di langit itu ada yang namanya udara. Ada juga yang namanya awan. Bila seandainya udara dan awan itu mengalami tubrukan atau tabrakan, maka di saat itu juga akan mengeluarkan muatan listriknya. Ketika terjadi tabrakan itu, maka kita mendengar yang namanya suara yang sering kita sebut sebagai gemuruh yang diterima oleh telinga. Pada saat tubrukan itu terjadi, maka kita akan melihat yang namanya kilat. Pada saat terjadi tubrukan itu, maka terjadi yang namanya gejala listrik statis. Jadi artinya listrik statis ini adalah memang sudah tersedia di dalam setiap benda. Tidak ada yang tidak, semua benda hampir memiliki semua yang namanya besar muatan yang dimiliki setiap benda. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya, terima kasih. Tapi jangan hanya jawab paham ya. Semoga betul-betul paham. Nah, jadi semoga betul-betul paham. Jadi mungkin pembelajaran hari ini semoga lah bermanfaat untuk kalian semuanya. Berikutnya, di sini Bapak akan menampilkan video tentang kelistrikan ini atau gejala-gejala kelistrikan. Mau melihat videonya? Mau. Seberapa besar maunya? Mau banget. Mau banget. Sebesar lah. Nah, jadi kalau memang mau banget, maka Bapak akan menampilkan videonya. Tunggu ya, Bapak akan menampilkan video ya. Oke, Pak. Ya, Pak. Oke, silakan ditunggu. Halo guys, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan Nah, dengarkan. Videonya akan Bapak tampilkan. Di dalam video ini nanti silakan kalian perhatikan dengan baik. Setelah kalian perhatikan dengan baik, maka silakan kalian melakukan pengamatan atau uji coba seperti yang sudah kalian amati di video tersebut. Oke, Pak. Sudah kalian siapkan penggaris plastik ya? Belum. Pak. Nggak ada sama aku, Pak. Nggak ada penggaris kami, Pak. Ya, lima lapo. Bapak sudah ingatkan itu, siapkan penggaris plastik. Perhatikan. Asal ini Papua. Perhatikan, ya, perhatikan ya.
Perhatikan videonya ya. Halo guys, dalam kesempatan kali ini kita akan Bagaimana? melakukan Bisa memutar di percobaan situ? listrik statis ya. Kita gosokkan sebuah penggaris ke Tidak, Pak. Ada yang sudah tampil videonya? Tidak. 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 kering dan sobekan kertas akan ditarik oleh penggaris yang sudah kita gosokkan, karena penggaris ini sudah kelebihan elektron ketika kita menggosokkannya ke kepala atau ke rambut. Kelihatan, Pak. Ya. Sehingga bisa tertarik. Nah, inilah gejala-gejala listrik statis. Karena menurut ilmu fisika, sebuah benda ketika digosok-gosokkan, maka elektronnya akan berpindah. Karena benda tersebut disusun oleh sebuah atom-atom ya. Untuk atom bermuatan positif disebut proton, dan atom bermuatan negatif disebut elektron. Lalu yang ketiga, atom bermuatan netral disebut neutron. Inilah gejala fisika simpel yang bisa sehari-hari kita temukan. Kalian bisa langsung mencobanya di rumah yang belum tahu, atau yang sudah tahu, kalian juga bisa belajar lebih bagus lagi ya. Mudah-mudahan membantu video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bagaimana, sudah kalian saksikan videonya? Tidak kelihatan, Pak. Nggak nampak gambarnya, Pak. Enggak nampak gambarnya. Berarti bisa kalian dengar semuanya? Bisa didengar tapi nggak nampak gambarnya. Oh, tidak nampak gambarnya ya? Ya sudah. Baik, nanti videonya akan Bapak kirimkan di dalam WA grup ya, yang sudah kita siapkan. Silakan nanti ditonton di situ. Tapi harapan Bapak nanti silakan kalian tonton melalui WA grup masing-masing. Setelah itu kalian melihat nanti videonya, silakan itu kalian mengerjakan atau mempraktekkannya seperti yang kalian amati di dalam video. Bagaimana? Siap kalian itu? Siap, Pak. Baik, akan Bapak bagikan sekarang di dalam WA group. Bersabar kalian semua ya. Iya, Pak. Oke, tunggu, biar akan Bapak bagikan dulu. Sabar ya. Ya, Pak. Sudah masuk kah? Dicek WA-nya masing-masing? Halo? Ya, sabar ya. Belum, Pak. Ya, tunggu. Ini juga lagi loading ini. Apakah di tempatmu mati lampu?
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ya. Udah terkirim ya. Silakan dilihat ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya. Sudah. Sebelum kita melanjut, Bapak mengharapkan kalian dulu silakan mengamati videonya sekitar 2 menit. Oke, Pak. 2 menit dari Iya, sekarang Pak. silakan kalian mengamati videonya. Boleh ya? Jika nanti sudah siap melihat videonya, maka silakan tampil lagi di dalam Meet untuk menyampaikan sudah siap mengamatinya. Paham? Halo Nenek, apakah sudah dapat semua videonya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Tapi masih ada Sudah, yang belum Pak. lihat ya? Ada yang belum gabung yang melihat videonya atau mau sudah semua? Mungkin sudah. Baik, setelah melihat videonya, kira-kira apa yang bisa kalian amati di situ? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Satu-satu, wajib memberikan tanggapan, silakan. Ayo, muncul lagi di layar semua, jangan sembunyi. Jadi, Ya, Hesti, silakan Hesti, apa yang sudah kamu lihat di video tersebut? penggaris yang sudah digosokkan pada rambut seseorang ketika didekatkan pada sebuah kertas atau kecilan-kecilan kertas, maka benda itu akan menarik. Maka penggaris tersebut akan menarik kertas tersebut. Ya, terima kasih, jawaban yang bagus. Ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan? Silakan, apa yang sudah kalian lihat di video tersebut itu yang kalian jelaskan. Berarti kalau seandainya kamu tidak bisa jelaskan, berarti bohong kamu melihat videonya. Siapa lagi yang sudah melihat videonya? Saya, Pak. Ya, silakan Angel. Sebuah penggaris yang digosokkan di rambut yang kering dan meletakkannya dan mendekatkannya di potongan-potongan kertas kecil, maka potongan kertas kecil tersebut akan menempel pada penggaris tersebut. Ya, terima kasih juga jawaban yang bagus itu. Betul sekali yang disampaikan dua orang teman itu bahwa penggaris yang sudah digosokkan di rambut, bila seandainya kita dekatkan itu pada potongan-potongan kertas, maka kertas-kertas tersebut satu persatu akan naik dan mendekat di arah penggaris yang sudah digosokkan tadi. Benarkah seperti itu yang kalian lihat? Benar, Pak. Ya, terima kasih. Nah,
Jadi dari kejelasan itu, dari pengamatan kalian itulah yang memang terjadi yang namanya gejala kelistrikan. Bagaimana itu bisa terjadi gejala kelistrikan? Coba perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Pada saat itu, penggaris plastik itu kita menggosokkan di rambut, maka terjadi perpindahan muatan-muatan listrik yang ada di dalam rambut maupun di penggaris, sehingga menghasilkan banyak elektron di penggaris tersebut. Nah, pada saat itu kertas yang sudah kita potong menghasilkan muatan yang elektron, maka lebih besar elektron di bagian penggaris plastik dibanding dengan di kertas, maka kertasnya yang ikut tertarik. Bila seandainya proton dan elektron itu didekatkan, maka terjadi peristiwa tarik-menarik. Tapi bila proton dengan proton atau elektron dengan elektron didekatkan, maka terjadi peristiwa yang namanya tolak menolak. Maka ini sama konsepnya dengan tentang kemagnetan. Jadi tentu kalian sudah tahu seperti apa magnet. Jadi konsepnya hampir sama seperti itu. Cuman ini adalah mengenai muatan listrik. Yang sekarang itu tugas kalian itu adalah mengerjakan LKPD. Di WA Group sudah dibagikan LKPD-nya. Silakan kalian ambil penggaris plastik, lalu kalian potong-potong itu kertas, lalu kalian uji cobakan. Bapak akan menunggu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Bagaimana? Siap semua? Siap, Pak. Ya, Siap, Pak. Ya, terima kasih. Jadi jawaban kalian nanti silakan dikirim melalui WA Group. Paham? Batasnya? Besok Hanya apa? 5 menit. Oh. Silakan perhatikan apa namanya itu LKPD. Setelah melihat LKPD, di situ ada bentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut yang kalian jawab. Bapak akan menunggu selama 5 menit ya. Siap? Penggaris plastiknya itu jangan digosok di rambut yang sudah basah. Karena muatan listrik tidak berikatan dengan hidrogen. Karena rambut yang basah itu mengandung H2O. Jadi dia tidak bisa berikatan secara kimia atau secara proses kimiawi. Jadi usahakan rambutnya itu tidak basah atau dalam keadaan kering. Bila seandainya rambutnya itu sudah basah, boleh digantikan dengan memakai kain kering. Ya, paham sampai di situ? Jadi makanya tadi di sini Bapak menanyakan kepalanya yang botak. Dan untuk lebih jelasnya supaya Bapak melihat aktivitas kalian, silakan aktifkan kembali kameranya. Agar Bapak melihat aktivitas yang sedang kalian lakukan sekarang. Ambil penggaris plastik lalu dipotong-potong. Usahakan penggaris plastik, cari dulu. Kemana Hesti beli penggarisnya? Pak, garis kami. Tolong jangan bilang nggak ada, harus ada. Harus ada. Nggak ada, Pak. Usahakan. Atau ambil di sinilah, akan Bapak bagikan dulu. Nggak ada, Pak. Ke sekolah. Nggak ada, Pak. Nggak ada penggaris kami. Lah di penggaris, mah. Nggak ada penggaris. Ada aja, kok. Ya cukup. Silakan digosok penggarisnya. Lalu didekatkan di Bagi yang nggak ada penggaris gimana, Pak? ya penggaris. Harus penggaris karena ini nggak bisa digantikan dengan bahan lain, karena yang kita bahas adalah mengenai menggosok penggaris pada rambut yang
kering. Siapa yang sudah mulainya? Ada yang sudah mulai? Silakan. Si Hesti itu sedang mencoba ya, Hesti? Ya, Pak. Ya, silakan nak. Silakan lakukan uji cobanya. Lagi uji coba, Pak. Ya, terima kasih. Uji coba, Pak. Ya. Lengket, Pak. Siapa bilang lengket? Mana wajahnya ini? Angel. Angel muncul, Angel. Apa yang kamu lihat? Lengket. Iya, Pak. Apanya yang lengket? Nah, jadi untuk menjawab Tertarik itu, kertasnya. untuk menjawab itu di situ nanti ada LKPD yang bisa kalian presentasikan nanti kepada kita semuanya apa hasil pengamatan yang sudah kamu lakukan. Pasti sudah lihat LKPD-nya semua kan? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, laksanakan. Bagi yang sudah siap mempraktekannya, silakan kerjakan LKPD-nya. Bagi yang belum melaksanakan, mempraktekannya, tidak boleh dulu menyentuh LKPD-nya. Karena baru bisa terjawab LKPD-nya setelah kalian melakukan prakteknya. Ayo, cepat-cepat. Yang sudah siapnya Angel ya. Trisna, Lois, Iya, Pak. Nggak ada penggaris kami, Pak. Mei, gimana Mei? Ayo Mei, buka kameranya Mei. Ada le, Pak. Hah? Ada le. Nggak apa-apa, bagaimana hasilnya? Ya. Udah, Ustaz. Lagi uji coba, Pak. Ya, coba. 3 menit lagi ya, Bapak menunggu hasilnya ya. Tapi awas ya, jangan sampai rambutnya rontok semua ya gara-gara ini praktek ini ya. Nggak bakal, Pak. Nanti besok-besok kepalamu botak. Kita kasih. Jangan sampai rontok semua rambutnya. Pelan-pelan saja. Setelah itu Pak, soal setelah itu ada dekatkan. bahasa rambutnya bisa nggak, Pak? Silakan. Gimana? Basah di rambut kami nih, Pak. Boleh pakai kain. Lemoi, Pak. Boleh menggunakan kain yang kering. Ya, silakan menggunakan kain yang kering. Pak, mana apa nggak di Selabu? Tapi Bapak bagi dua, Bapak. pagi Bapak sudah ingatkan di WA group. Sebelum itu kita pembelajaran, silakan kalian itu siapkan penggaris plastik. Sudah kalian lihat itu? Sudah kalian baca itu? No, Pak. Nah, itu dia kan kalian juga yang gak serius. Makanya kalau kita belajar itu coba untuk serius. Ini, Pak. Botol. Tawa aku sama kami. Umutnya masih hidup. Pak. Bagaimana semuanya?
Sudah bisa kah? Siapa yang sudah siap? Halo? Bisa, Pak. Siapa yang sudah siap? Lagi dalam uji coba, Pak. Boleh. 2 menit lagi. Lumayan apa? Ya, silakan 2 menit lagi. Mama kasihan adikku tuh. Benar kan? kasih menha. Lau. Tadi si Angel udah siap. Angel udah siap tadi, Angel. Hesti lagi udah siap tadi. Lagi menjawab pertanyaan, Pak. Lagi menjawab pertanyaan, Pak. Ya, bagus. Jadi ini LKPD-nya ya, Bapak tampilkan aja ya, sekalian juga kalian lihat yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, ini. Pertanyaannya nggak sulit-sulit. Hanya mengisi tabel ini aja. Dan memberikan kesimpulan. Bisa kalian lihat kan? Bisa, Pak. Ah, tidak sulit-sulit. Ini LKPD-nya. Bisa, Pak. Nah, bagus. Bagaimana? Sudah hampir terjawab kah? Cara jawabnya ditulis di kertas lembar, Pak. Ya, boleh. Cuman nanti- yang kita beli itu, Pak. Iya, di tabel sama kalian memberikan kesimpulan. Oh. Ya, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian sampaikan? Ayo, silakan. Sudah ya, silakan ya. Sudah siap ya. Waktu sudah hampir habis ya. Halo. Belum siap, Pak. Sebentar lagi. Belum siap ya? Lagi nulis, Pak. Ya, silakan. Dikit lagi, Pak. Ya, 1 menit lagi Bapak tunggu ya. Satu menit lagi akan Bapak menunggu. Silakan kerjakan itu. Dinaria. Dinaria yang jawab. Dinaria. Dinaria. Yaudah gue. Dari tadi Bapak menunggu kamu, mana? Kenapa nggak gabung? Ya udah, ini ada paket. Cepat. Ada wifi. Kalau nggak bisa wifi itu ada hotspot Bapak pakai. Anda tuh pakai masker harus ya Allah. Dapat satu. Pakai ya nih gu. Wifi gu. Ines Nazara.
kata sandinya nanti halo HP. Iya, Urifo spot wifi mah cari pengen. Bakalnya syukur pada gigi gua. Dia nama tua. Ines. Soal. Diminta ke Sandi Pak. Sambungkan. Ini gua nih kayak gue syukur ramai sudah nunggu. Nah, aku yang halo, bagaimana? Halo. 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 Ya, silakan bagaimana? Sudah siap? Halo, Pak. Sudah siap? Sudah sapa. Ya, cepat-cepat. Kata Sandi, halo. Noah. Gini. Kata Sandi dia lah. Bilang HP, sambungkan. Sedang menyambung. Coba basement dengan ordinary. Di bakal raya nih. Ini wah. Isi paket gue di file 5 GB wah. Sofi namo wah. Ya di sini. Yo gua ya. Lah kada final de sama wah. Udah buka WA grup terus gabung. Halo HP. Ya. Sudah. Bawa. Ya. Sudah masukkan. Halo. Jadi waktunya hampir habis ya. Di sini sudah ada temanmu 2 orang. Jadi silakan kalian nanti. Sambung semua. Isi mifu. Mula instan harus Palua. Habis aku cari pada aku, ay baiklah. Harus duduk nama foto 5 versi kedua. Tengah pulsa. Tengah. Suatu he. Sulit tipe nomor dulu. Sudah siap, Pak. Sudah. Ya bentar ya. Udah gabung? Udah bisa? Nopo sa install ada dulu lagi. Mana? Buka ya tuh. Sahabat Wahid, tunggu sebentar ya. Di sini temanmu juga ada yang mau gabung ini. Tunggu sebentar ya. Oke. Ada link yang sudah Bapak bagikan tadi. Mana linknya? Ya, klik. Nalifahamu ako rin pakit buat eso. Kung sa walo filidro, naka-full 5 fasyo do walo pa sa. Salfledro nga full 35 fasio do naman. Ya, cepat ya, ekspres ya. Biar lagu biar hold Sudah dinner ya? Bye. No, dinner ya? No, insan semua. Abi na nang nunggu. Hah? No. No apa? Lanjutkan.
Bila video call rogo lo. Hanya apa? Batalkan dulu. Halo? Halo? Ya halo, siapa yang bisa menyajikan ke kita yang sudah dia amati? Tadi Mei, saya dengar itu suara Mei tadi. Ayo, Siapa? ayo, siapa? Kesimpulan ya, iya apa? Namu baso mana jawaban mah? Hah? Cuman kesimpulan atau dibaca semua ya, tabel sama kesimpulan. Dibaca jawabannya sama kesimpulannya. Oke, Pak. Nah, silakan ya. Benda 1, mistar plastik. Benda 2, potongan kertas. Sana jauh-jauh. Kegiatannya menggosok mistar plastik pada rambut kering. Ya, Hasil yang saya dapat, mistar plastik menghasilkan panas. Dan ketika didekatkan pada potongan kertas, maka mistar plastik tersebut akan menarik potongan kertas tersebut. ya. Terima kasih jawaban yang bagus. Masih ada lagi yang dijelaskan Hesti, silakan. Kegiatan yang kedua, benda 1 mistar plastik, benda 2 potongan kertas. Kegiatan tidak menggosok mistar plastik pada rambut kering. Ya. Hasil yang saya dapat, tidak ada hasil apa-apa, atau mistar plastik tersebut tidak menghasilkan panas, dan ketika didekatkan pada potongan kertas, maka mistar plastik tersebut tidak dapat menarik kertas tersebut. Ya, terima kasih jawaban yang bagus. Tepuk tangan untuk temanmu yang sudah menjawab dengan benar. Ya, silakan yang lain tepuk tangan, aktifkan dulu speakernya. Aktifkan mic-nya dulu. Iya, terima kasih nak itu. Siapa lagi? Selain temanmu Hesti, siapa lagi yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Ayo, siapa tadi Bapak dengar itu ada Angel, ada Mei. Silakan nak. Ayo, jangan malu-malu. Silakan tampilkan lagi apa yang sudah kamu amati tadi. Silakan. Ayo, silakan. Siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan. Aktifkan kameramu. Benda 1, Ya, mistar plastik. Benda 2, potongan kertas. Kegiatannya ya, menggosok mistar plastik pada rambut. ya. Hasil mistar plastik yang digosokkan pada rambut yang kering dan mendekatkannya pada potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik dan kemudian menempel pada mistar plastik. Ya, terima kasih. Ada kesimpulan yang bisa kamu sampaikan, Angel? Mana WA-nya? Kira-kira apa kesimpulan yang bisa disampaikan? Jadi, mistar plastik yang telah digosokkan pada rambut yang kering akan menghasilkan panas, dan ketika mendekatkan mistar plastik tersebut pada potongan-potongan kertas, maka potongan-potongan kertas tersebut akan tertarik oleh mistar plastik tersebut dan kemudian menempel ke mistar plastik tersebut. Ya, terima kasih jawaban yang bagus dari sahabat kamu Angel. Tepuk tangan juga untuk teman kamu si Angel. Ya, terima kasih ya. Siapa lagi yang bisa memberikan jawaban? Ayo, siapa? Siapa lagi yang bisa? Ayo. Ayo cepat, silakan. Aduh, ada masalah juga ini baterai laptop Bapak ini mau habis ini. Udah nggak apa-apa, jangan jadikan penghalang itu ya. Ayo kita belajar dengan baik. Silakan. Siapa lagi?
Satu lagi lah, nggak apa-apa. Siapa? Satu lagi. Temanmu yang bisa memberikan jawaban. Ayo. Saya Pak. Ya, silakan Alnis. Saya Pak. Ya, silakan Alnis. Tapi munculkan dulu. Jangan di belakang layar. Halo Alnis. Gimana ini, Wei? Jangan mic-nya, kameranya. Yun, oh. Kamu kita ke peram lagi ba dinar ya? Kamu kita ke peram mo? Udah Kami. dua. Ini macet-macet kok. Macet. Mana ini? Oh, ini. Macet. Pak Om macet tapi gawi. Mana? Ini Alnis, mana? Nah, tengok ya, semangatnya Dinaria di bawah udah kalian lihat ya. Nah, itu dia, ha. Lembaga jaringan, Pak. Lembaga jaringan. Ya, kita tunggu. Itu kan gangguan yang namanya itu belajar online ini. Jadi hal-hal tersebut itu wajar. Hal-hal yang seperti itu wajar terjadi lah. Pak. Nogu. Oh, enggak pegang Vita, Pak. Apa? Enggak pegang Vita, Pak. Pak, itu 2% baterai tidak Dicas lah. mati. Oh, mati waduh, Pak. Oh iya ya. Ayo. Ya. Ayo, Alnis itu di tempatnya Mei ya. Silakan Alnis. Ayo. Ayo munculkan. Udah kalian lihat itu yang dua orang ya. Sahabat kamu Andi Kusumo sama Ferianto Areva. Ada Andi Kusumo. Ada Andi Kusumo apa? Udah kalian lihat? Ayo, Tadi ayo kan Mei. Naifa. Ayo, silakan jelaskan. Lois, ayo. Satu lagi lah, satu lagi. Nggak apa-apa. Sebelum kita akhiri Ayo pembelajaran hari ini. Lois. Oh, iya. Jaga FFS wa IPA. Ya, Ada FFS. aja mencet. Silakan. Ayo FFS. FF. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tolong dengarkan kembali. Sesuai yang sudah dijelaskan teman-temanmu tadi, tentu di sini adalah ada pengaruhnya mengenai jika kita menggosokkan penggaris plastik itu, otomatis kan dia akan menarik kertas. Itu yang kalian lihat ya. Pasti itu yang sudah kalian amati. Benarkah seperti itu? Iya, Pak. Nah, terima kasih. Betul sekali, Pak. Tentu kalian itu walaupun ada yang masih belum mengamati, tapi Bapak berharap sudah bisa diamati secara keseluruhan. Sudah bisa dipahami secara keseluruhan. Tentu kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Ayo anak-anak semuanya, kira-kira apa yang bisa diambil kesimpulannya dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya adalah terjadinya muatan istri yang saling tarik-menarik jika berdekatan. Ya, satu. Ada lagi yang bisa kita ambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan. Siapa yang bisa memberikan kita kesimpulan?
Penggaris yang telah digosokkan pada rambut kering akan menghasilkan muatan listrik. Muatan listrik adalah jumlah listrik yang ada pada sebuah benda. Ya, terima kasih juga jawaban yang bagus. Dari Hesti, siapa lagi yang bisa berikan kita kesimpulan? Ayo. Ada yang bisa berikan kita kesimpulan? Baik. Mati apa Bufang? Terima kasih, sembari kita menunggu kesimpulan dari kalian. Di WA Group tadi pagi itu Bapak sudah membagikan evaluasi. Sudah dilihat ya? Di WA Group Bapak sudah membagikan evaluasi. Silakan kalian kerjakan itu selama 5 menit. Halo? Halo? Pak. Ya. Halo Pak. Ya, Bapak sudah bagikan evaluasi tadi pagi itu di WA Group. Silakan itu dilihat, dijawab, dan dikirim di WA Bapak masing-masing. Kalian mengerjakan selama 5 menit. 5 menit apa? Iya, 5 menit. Jawabannya terlalu singkat itu. Karena soalnya tidak sulit-sulit. Silakan kalian itu jawab. Alfa nggak basolnya? Iya, Alfa nggak hanya- basolnya apa lo? Ya, hanya 4 buah soalnya. Palemu surah soal saya langsung jawaban. Langsung jawabannya. Ya, grup. Silakan. Oh jawabannya ya apa? Ah? Oh iya, salah. Berarti iya nggak apa-apa. Silakan kalian kerjakan saja. So jawabannya apa? Iya. Maunya jangan kasih tahu kalau ada jawabannya. Ini coy. Silakan kita mengerjakan tugas akhir. Tugas itu silakan dikerjakan dan dikirim di WA Bapak. Dikerjakan selama 5 menit. Silakan dikerjakan selama 5 menit dan dikirim di WA Bapak, akan Bapak tunggu. Bagaimana FFS, sudah kamu kerjakan? FFS sudah? Sudah. Ya, Sudah. terima kasih. Kalau sudah siap silakan serahkan. Dinaria sudah siap? Sudah, Pak. Bagaimana Dinaria sudah siap? Sudah Pak. Ya, bagus. Silakan dikirim ya. Bagaimana, sudah dikirim semua? Bagaimana, sudah terkirim? Sudah kalian kirim semua jawabannya atau ada yang masih belum? Sama ini IPA. Ya, Foto-foto Pak Baloy. ya, terima kasih. Bapak akan menunggu. Mau kirim Pak. Bagus. Sudah Pak. Apakah sudah dikirim jawabannya? Sudah ya? Sudah Pak. Ya, bagus. Terima kasih.
Nah, jadi tentu tugas hari ini sudah kalian kirim di WA Bapak, dan bagi yang mendapatkan nilai bagus atau benar semua nanti jawabannya, maka ada tambahan nilai nanti pada saat ujian akhir. Bagaimana? Sudah paham sampai di situ? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin pembelajaran kita hari ini akan Bapak tutup. Untuk itu, pada pembelajaran berikutnya silakan anak-anak kami semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi harapan Bapak di sini kalau kita nanti melaksanakan pembelajaran berikutnya, silakan lagi kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan ada yang keluar masuk dari room. Untuk itu Bapak mengharapkan supaya kalian bisa mengikuti dengan baik. Pesan Bapak kepada kalian semua, tolong jaga kesehatan karena saat ini kita telah memasuki masa pandemi. Untuk itu jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu memakai masker rumah. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan meminta untuk mengaktifkan semua kameranya. Sebelum kita mengakhirinya, silakan mengaktifkan semua kameranya. Halo? Yo kamu apa? Bukan Udina. Aki bukan. Halo? Halo Pak. Aktifkan semua kamera. Sebelum kita mengakhirinya semua. Halo? Di mana kalian ini? Ya. Satu sudah. Baik, Bapak akan meminta kepada kalian siapa yang memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri